Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang beranggotaan saya sendiri Yuan Rizky Mulyawati bersama rekan saya Sylvia Fitri Munawaroh akan menjelaskan bagaimana praktik pengembangan kurikulum PAI di Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum tahun 1967. Pada tahun 1967 disusun kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964 yang dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Ciri-ciri kurikulum 1968 adalah tujuan pendidikan adalah agar siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sekaligus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, titik berat ditekankan pada materi pelajaran. Yang kedua adalah kurikulum tahun 1975. Dalam kurikulum 1975, orientasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1973 menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada efektivitas dalam hal daya dan waktu. Selanjutnya, menganut pendekatan sistem instruksional. Yang ketiga adalah kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini adalah penyempurna kurikulum 1975. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah berorientasi kepada tujuan instruksional. Pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui cara bekerja, cara belajar siswa aktif CBSA. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan mental siswa. Dan yang terakhir adalah menggunakan pendekatan keterampilan proses. Yang keempat adalah kurikulum tahun 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi pada materi pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1995 bersifat populis. Yang keempat, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kelima, dalam pengajaran, suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan dan perkembangan berpikir siswa. Yang keenam, ganjaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Yang terakhir, pengulangan materi yang dianggap tidak perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Lalu sudah ada sekolah yang menggunakan kurikulum sejak sebelum diterapkannya. Kemudian komponen-komponen dalam kurikulum 2004 yaitu standar kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian. Kemudian dalam kurikulum 2004, ranah kompetensi yang terdapat di dalamnya yang pertama adalah kompetensi akademik, kompetensi kehidupan, dan kompetensi karakter nasional.
Landasan dalam kurikulum 2004 ada 3. Yang pertama adalah landasan yudisiris, empiris, dan teoritis. Kemudian ada beberapa kelemahan dalam kurikulum 2004. Yang pertama yakni dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah tersusun. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan. Kemudian paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum yang sebelumnya. Kemudian memandang kompetensi sebagai entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi merupakan bersifat kompleks. Kemudian keunggulan dari kurikulum ini, kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Kemudian KBK bersifat alamiah. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi atau KBK boleh jadi mendasari perkembangan kemampuan yang lain dan pengembangan pelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik atau student oriented. Kemudian selanjutnya yakni kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini merupakan perangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan pendidik untuk mengajar untuk mengajar dan sebagai penyediaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dan untuk mempertegas pelaksanaan KBK. Kemudian kelebihan dari kurikulum 2006 ini yakni mendorong terwujudnya otonomi sekolah dan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam menyelenggarakan program pendidikan. KTSP ini sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. KTSP memberikan peluang yang luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kelemahan dari kurikulum 2006 ini yang pertama adalah kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kemudian yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai pelengkap dalam pelaksanaan KTSP. Masih banyak guru yang belum memahami. Kemudian penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, yakni kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahir generasi emas Indonesia dengan menuntut siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Konsep-konsep dalam kurikulum ini yakni ada 3. Yang pertama konsep kuantitatif, kedua institusional, dan yang ketiga kualitatif. Proses pembelajaran dalam kurikulum ini ada 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Kemudian ada beberapa macam metode pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini, diantaranya metode ceramah, latihan, tanya jawab, karya wisata, demonstrasi, sosial dharma, bermain peran, diskusi, eksperimen, dan pemberian tugas. Kemudian model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 ini ada beberapa model. Yang pertama, model inquiry learning, model discovery learning, project-based learning, problem-based learning. Kemudian kelebihan dari kurikulum 2013 ini, kurikulum 2013
menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah. Kurikulum ini juga berbasis karakter dan kompetensi, boleh jadi mendasari perkembangan kemampuan-kemampuan lain, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa dan kota, persiapan terletak pada guru. Kemudian kelemahan dari kurikulum ini, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 13. Kemudian yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013 ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Untuk lebih jelasnya dan detailnya bisa dilihat dalam makalah. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.